Juntu, apa kabar? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, meskipun kita tidak bisa belajar bertemu muka secara langsung. Tapi kita tetap masih bisa belajar, tetap semangat. Anak-anak jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang menjadi korban COVID agar keluarga mereka boleh diberi kekuatan. Doakan pasien yang masih dalam perawatan dan juga orang yang masih dalam pemantauan karena pandemi COVID-19 agar mereka diberi kekuatan dan keluarga mereka juga diberikan kekuatan. Dan kita yang masih sehat sampai saat ini, itu juga karena pemeliharaan Tuhan. Jadi, tetap jaga kesehatan, stay at home, and keep healthy. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema daerah tempat tinggalku. Subtema 3, pembelajaran 2, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Dari tema ini nanti kalian harus mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus dapat menemukan benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi melalui pengamatan gambar nanti di slide atau melalui pengamatan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sekarang kalian di rumah, coba kalian perhatikan benda-benda apa saja di rumah yang bisa kalian gambar nanti dalam bentuk 3 dimensi. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dari kegiatan membaca cerita fabel, Pak Rusa dan Kancil, anak-anak harus dapat mengidentifikasi tokoh dan sifat tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, dari kegiatan mengamati gambar yang ada di dalam slide atau peristiwa di lingkungan sekitar, anak-anak dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai. Nah, sekarang kita lanjutkan, perhatikan gambar berikut ini. Nah, tema dengan daerah tempat tinggalku. Apa kebanggaanmu tinggal di Indonesia? Yang nanti kalian bisa tuangkan di dalam gambar 3 dimensi. Kebanggaan kita tinggal di Indonesia adalah adanya apa ini? Tugu Monas yang menjadi ikon kota Jakarta. Di mana di ujung Tugu Monas itu adalah emas. Dan itu bukan sekilo ya anak-anak. Makanya kita bangga punya Tugu Monas di Jakarta. Lalu di Indonesia, kita tepatnya tinggal di mana? Yaitu di Kepri. Lalu di Kepri itu tepatnya di mana? Di kota Batam. Apa kebanggaanmu tinggal di kota Batam? Nah, kebanggaan kita tinggal di kota Batam ada jembatan Barelang yang menjadi ikon kota Batam. Setiap orang yang datang ke Batam pasti mengambil foto di jembatan Barelang. Monas dan jembatan Barelang adalah gambar yang merupakan bentuk gambar 3 dimensi yang bisa nanti anak-anak tuangkan dalam buku gambarnya. Pilih. Atau selain Tugu Monas dan juga jembatan Barelang yang menjadi kebanggaan kita tinggal di Indonesia dan di Batam khususnya, juga ada kebanggaan kita tinggal di Indonesia, yaitu lautnya yang luas. Karena negara Indonesia disebut negara maritim, punya laut yang indah dan pemandangan laut serta pantai yang indah dan juga kekayaan akan hasil ikannya. Dari sini nanti anak-anak bisa menggambarnya. Anak-anak boleh pilih. Oke. Atau selain itu juga anak-anak bisa menggambar benda-benda yang ada di rumah. Misalnya ini meja. Pasti di rumah kalian ada meja kan? Nah, kalian bisa menggambarnya. Atau karena sekarang kita stay at home di rumah, jadi pagi, siang, sore mungkin ngopi-ngopi atau ngeteh. Nah, itu teko, muk, itu juga merupakan gambar 3 dimensi yang anak-anak bisa gambar. Atau nanti benda-benda lain yang anak-anak bisa tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Atau jika anak-anak tidak suka menggambar Monas, jembatan Barelang, pemandangan, atau benda-benda meja, teko, mungkin suka binatang, anak-anak juga bisa menggambarkan ikan. Ikan juga salah satu hasil laut yang menjadi kebanggaan kita tinggal di Indonesia. Nah, ini contoh gambar 3 dimensi nanti yang anak-anak bisa gambar. Atau
Anak-anak suka menggambar tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, misalnya tokoh kancil di dalam cerita dongeng atau cerita fabel yang bisa anak-anak gambarkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Nah, Indonesia kaya akan berbagai cerita fiksi, seperti salah satu cerita fiksi Kancil Bukan Si Pencuri Temun. Apa yang harus diperhatikan di dalam menggambar 3 dimensi? Yang pertama adalah perspektif, yaitu gambar harus sesuai dengan sudut pandang satu arah atau dengan kata lain 2 titik lenyap. Jadi gambar itu harus sesuai dari sudut pandang yang sebenarnya. Yang kedua adalah proporsi. Itu adalah keseimbangan, kesebandingan, kesesuaian, atau bentuk ukuran gambar yang kelihatan serasi. Yang ketiga adalah komposisi, itu susunan atau letak dari objek yang anak-anak harus gambarkan. Jangan kertasnya besar, lalu objek gambarnya kecil di sudut atau di tengah. Jadi harus disesuaikan. Oke, ini semua bentuk-bentuk gambar 3 dimensi. Anak-anak tinggal pilih mana yang suka. Jika anak-anak suka menggambar salah satu tokoh cerita fiksi, silakan digambar. Karena salah satu kebanggaan kita tinggal di Indonesia. Indonesia kaya akan cerita fiksinya. Contoh cerita fiksi yang ada di Indonesia. Misalnya, cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu cerita imajinasi yang bukan sebenarnya. Tetapi, meskipun dia bukan cerita yang sebenarnya, tetap harus masuk akal. Lalu, cerita fiksi itu bersifat imajinasi. Dalamnya ada kebenaran, tapi tidak mutlak. Nah, cerita fiksi biasanya menggunakan perasaan, bukan logika. Dan di dalam setiap cerita fiksi itu mengandung pesan moral. Oke. Lalu, di dalam cerita fiksi yang kita sudah pelajari di tema H, itu ada jenisnya, legenda, dongeng, dan fabel. Oke, legenda misalnya apa? Nanti kita akan bahas. Nah, di dalam cerita fiksi ada tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis itu tokoh utama atau yang sifatnya baik. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh pemberontak, tokoh penentang, atau tokoh yang jahat. Yang ketiga itu tokoh tritagonis. Nah, ini seperti anak-anak Jontu, tokoh yang suka mendamaikan, yang suka berdamai. Jadi, kalau tokoh antagonisnya jahat, tokoh protagonisnya baik, nanti itu mereka berantem, nanti datanglah si tokoh protagonis itu mendamaikannya. Contohnya cerita fiksi misalnya, ini adalah Sang Kuryang. Kemudian ini asal mula Batu Ampar, ini legenda. Dan yang berikutnya contoh misalnya kisah si kancil dan buaya. Ini cerita fiksi di Indonesia. Di dalam cerita fiksi ini ada hubungan gaya dan gerak. Misalnya, Sang Kuryang waktu dia menendang perahu, maka perahu terlempar dan katanya terjadilah gunung Tangkuban Perahu. Lalu di cerita asal mula Batu Ampar, kenapa itu namanya Batu Ampar? Ada nama sebuah daerah di Batu, itu Batu Ampar. Itu katanya ceritanya karena pada waktu itu Badang ditantang oleh seorang India untuk mendapatkan seorang perempuan cantik. Lalu Badang mengangkat batu-batu besar dan dia lemparkan batu-batu itu dan berhamparan. Maka terjadilah Batu Ampar. Jadi di sini ada hubungan gaya dan gerak. Sang Kuryang menendang perahu. Badang melemparkan batu. Atau cerita yang berikutnya, Kancil dan Buaya. Nah, si Kancil menyuruh buaya-buaya berbaris di atas air supaya dia bisa menyeberang. Maka si kancil bisa bergerak cepat untuk menyeberang. Oke. Lalu apa hubungan gaya dan gerak? Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar kita sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya itu adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Contohnya ini.
ketika meja didorong, maka akan bergerak. Atau troli. Troli didorong, maka troli itu akan bergeser. Dan ketika troli ditahan, maka troli itu akan berhenti. Atau sepeda. Ketika sepeda bergerak, maka sepeda harus dikayuh dengan cepat. Ketika sepeda berjalan lambat, maka sepedanya dikayuh dengan lambat atau santai. Atau pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu suka bermain plastisin, maka plastisinya berubah bentuk. Kamu boleh buat sesuai bentuk yang kamu inginkan. Atau selain itu misalnya, kamu sekarang di rumah suka bikin kue, mama suka buat kue. Tepung yang diadon akan berubah bentuk menjadi kue apa saja. Oke. Hubungan gaya dan gerak itu apa? Nah, gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap benda lain yang mendekat maupun menjauhi benda atau tempat asal akibat benda terkena gaya. Pengaruhnya, tadi contoh-contohnya sudah ada di atas. Nah, ini pengaruhnya adalah menggerakkan benda diam, membuat benda bergerak menjadi diam, mengubah kecepatan gerak benda, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda. Tadi gambar-gambar di atas teacher sudah tunjukkan. Oke. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan titik acuan. Lalu suatu benda dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Jadi sudah jelas ya anak-anak. Nah, ini contohnya benda-benda yang dipengaruhi oleh gaya. Sepeda, bermain bola, bermain katapel, bermain jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit tidak akan bergerak kalau tidak ada orang yang menaikinya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan karena suatu benda akan bergerak ketika ada gaya. Gaya dan gerak sangat berpengaruh dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Karena dalam kegiatan sehari-hari kita pasti menggunakan gaya. Mengambil buku, menulis, makan, bermain, itu semua menggunakan gaya. Anak-anak sudah paham? Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Dari slide-slide yang anak-anak sudah lihat tadi, maka anak-anak harus melakukan ini. Pertama, dari membuat gambar 3 dimensi yang anak-anak sukai. Boleh benda-benda di rumah, boleh gambar pemandangan atau gambar-gambar apa saja yang kalian suka dari internet atau di rumah. Boleh ambil gelas, gambar menjadi gambar 3 dimensi. Setelah itu, anak-anak nanti hasil gambarnya boleh tempel di kamarnya atau boleh juga kirim kepada teacher. Setelah itu, anak-anak nanti mengamati gambar-gambar di dalam buku paket, lalu hubungkan gambar-gambar tersebut dengan penggunaan gaya. Yang terakhir, anak-anak mengerjakan latihan di notebook menggunakan kalimat pengantar jawab yang rapi. Oke, sampai di sini pelajaran.